ketika dalam konteks di rumah, sayangnya mungkin kita juga nggak tahu, jangan-jangan eh, apa namanya itu beda gitu kondisinya gitu. Nah ini conditioningnya harus kita cek juga, jangan-jangan marahnya itu bukan cuma eh, memang apa, emang kadang-kadang kan kita dalam kondisi yang tidak siap gitu secara psikologis buat mendengarkan nada-nada tinggi dari sebuah obrolan, atau jangan-jangan kita sendiri memang karakteristiknya itu tidak mudah buat dengerin itu gitu kan. Nah, itu harus dicek dulu. Nah, tapi jika memang benar kondisinya adalah orang tuanya dari temannya Mbak Rin itu memang atau orang tuanya temannya Mbak Rin itu ternyata marah-marah dengan nada tinggi kepada temannya Mbak Rin gitu kan. Bisa jadi memang kondisi itu memang yang saya seperti bilang tadi itu. Bentar, ini ada yang mau gabung juga nih. Ya, silakan. Nah, saya lanjutkan ya tentang pertanyaannya Mbak Arin ya. Jadi kalau kita tahu ada situasi yang seperti itu, otomatis yang harus dicek adalah eh, apakah itu terjadi seperti yang diceritakan atau memang ada permasalahan dalam komunikasi di antara keduanya. Yang satunya maksudnya seperti ini, yang satunya maksudnya seperti ini. Nah, kalau kita sebagai orang yang di tengah-tengah situasi itu, maka kita harus benar-benar di tengah. Jangan sampai kita berat sebelah, karena kita harus melihatnya secara objektif. Nah, itu harus dicek dulu pertama. Nah, kemudian kalau memang benar-benar jadi seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah eh, kita sebagai orang ketiga, gitu kan, kita hanya bisa memberikan masukan. Karena kalau kita terlalu ikut campur pada situasi itu juga kurang pas rasanya untuk bisa terlibat di dalam permasalahan itu. Karena kita nggak tahu permasalahan sesungguhnya. Lalu kalau memang situasinya lebih dari itu sampai ke cenderung melukai atau sampai apa, maka kita sebagai teman berhak untuk juga menawarkan bantuan-bantuan yang sifatnya apa ya, yang resmi ya, kayak misalkan lembaga perlindungan hukum atau kemudian polisi atau segala macam, itu sangat sangat diperbolehkan gitu ya. Tapi kembali pilihannya ada pada diri teman kita gitu kan, karena situasi itu yang memiliki permasalahan adalah mereka, bukan kita gitu kan. Nah, itu yang harus kita pastikan dulu. Lalu apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita yang terlanjur emosi, terlanjur marah gitu kan, dengan nada-nada tinggi serta itu terbiasa secara waktu yang lama, maka eh, kita jangan tanggapi langsung dengan kondisi yang sama gitu kan. Karena situasi marah, situasi emosional ketika dihadapkan pada situasi yang sama, dihadapkan orang yang lawan bicara yang juga ikutan marah, maka akan bikin suasana menjadi tidak ketemu titik tengahnya gitu kan. Karena setiap orang yang marah atau setiap orang yang emosional, maka kebanyakan atau mayoritas itu adalah orang-orang yang ketika diajak berpikir jernih maka akan sulit. Ketika tidak bisa berpikir jernih, maka kita tidak ketemu nih jalan tengahnya. Kalau tidak ketemu jalan tengahnya, maka nggak akan pernah selesai. Akan selalu seperti itu terus. Padahal kalau kita ngobrol sama orang, komunikasi, itu kan ketika muncul sebuah permasalahan, maka harus diselesaikan dulu. Kalau nggak ketemu permasalahannya, nggak ketemu solusi atas permasalahannya, maka kalau kita ngobrol lagi, ketemu lagi di kesempatan berikutnya, maka itu akan jadi residual. Residual itu artinya akan jadi masalah yang numpuk-numpuk, nanti akan jadi dendam, jadi beban, jadi yang bikin makin kita makin sulit buat ngobrol dengan pikiran yang jernih. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin sarannya coba diajak untuk berpikir jernih dulu, menenangkan hati, menenangkan diri gitu. Memang nggak mudah gitu, tapi kita tahu kalau kita mau menyelesaikan sebuah permasalahan, maka yang paling bagus adalah ngobrol dengan baik-baik. Kalau ngobrol diajak ngobrol nggak baik-baik nggak bisa misalnya kayak gitu ya, maka jangan lupa di atas orang yang punya power, maka masih ada orang yang lebih power lagi gitu kan. Artinya pasti ada anggota keluarga yang lain atau keluarga inti atau di luar keluarga inti itu yang lebih didengarkan daripada eh, Anda atau teman Anda kayak gitu, temannya Mbak Rin. Jadi misalkan minta temannya Mbak Rin untuk bisa mencari penengah, di mana penengahnya itu juga orang yang dihormatin oleh ibunya temannya Mbak Rin gitu kan, sehingga ketika ada permasalahan muncul, eh, setiap masukan itu didengarkan, mendinginkan, menyejukkan, bukan malah membuat suasana makin ricuh. Dan ibunya temannya Mbak Ren pasti akan ikut mendengarkan masukan dari orang yang di tengahnya tadi itu, orang ketiganya. Kurang lebih kayak gitu ya. Karena kita posisinya informasinya tidak cukup lengkap sehingga kita tidak bisa
memberikan respon yang lebih dari yang seharusnya. Kayak gitu. Terima kasih Mbak Rin. Kira-kira seperti itu? Boleh di komen Mbak Rin? Oke. Oh tadi pagi temanku berantem sama ibunya. Oke. Mudah-mudahan segera ini ya dapat solusinya. Karena memang situasi komunikasi yang tidak selesai itu akan terus-menerus menumpuk. Dan kalau sudah menumpuk, maka akan sulit buat orang satu sama lain yang saling berkomunikasi itu untuk saling percaya tentang apa yang disampaikan. Bawaannya udah pengen emosi dulu, bawaannya udah pengen tengkar dan berantem dulu, sehingga akhirnya obrolannya tidak akan pernah positif, cenderung negatif terus gitu kan. Yang satu udah marah duluan, yang satu udah kesal duluan karena selalu dimarahin. Nah, kayaknya tidak pernah ketemu. Maka ketika setiap obrolan itu muncul, paling bagus memang ada orang lain yang itu juga ikutan memberikan perspektif baru untuk masing-masing pihak ya, nggak cuma buat pihaknya ibunya Mbak Rin, tapi juga pihak temannya ibunya Mbak Rin gitu kan. Ya gitu. Ya betul kata Mas Jamal. Aku suka juga model aku kadang nakal biasa, cuma reaksiku ya cuma nangis gak bisa marah balik. Nah, kalau kalau kata Mas Jamal kan reaksinya beda gitu ya, lebih ke nangis. Tapi ada situasi di mana kadang nangis juga nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Artinya bahwa mungkin sesaat nangis itu akan mengekspresikan emosi yang terpendam dalam diri kita. Tapi juga ketika dalam situasi komunikasi, lebih baik dikendalikan dulu gitu kan dirinya gitu kan. Misalkan ini kalau masih kecil ya nggak mungkin ya, tapi kalau udah agak dewasa gitu kan, maka um, coba jelaskan dulu situasi sesungguhnya itu. Kalau memang kita tahu pendapat orang tua kita kurang pas, maka jelaskan situasi sesungguhnya. Karena kita berhak untuk berpendapat seperti itu. Bukan berarti dalam rangka ingin melawan atau menolak obrolan orang tua, enggak. Selama kita menyampaikannya juga dalam kondisi yang tenang. Nah, itu tadi saya bilang, untuk bisa berkomunikasi dengan setara, maka masing-masing pihak harus dengan level yang setara. Level yang setara yang dimaksud ini bukan tentang powernya, tapi tentang cara komunikasinya, tata keramanya, itu juga perlu dijaga gitu. Karena kalau ada satu pihak yang tidak tenang, maka akan cenderung tidak pernah selesai gitu. Ya betul. Semoga segera bisa terbantu. Mungkin buat saya, buat Mbak Rin, bisa dibantu ke sana. Silakan, ini ada yang juga ikutan online sama kita. Pak atau Mas Sabar mungkin mau ikutan bertanya mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topiknya Waalaikumsalam. topiknya menarik ini. Kebetulan saya tipe yang pemarah sih sebenarnya. Mungkin saya mewakili sebagai orang-orang pemarah kali ya. Terkadang itu mungkin ada beberapa faktor yang mendasari kenapa orang itu jadi pemarah. Misalkan dia memang tipe orang dominan gitu. Dan mungkin eh karakter dominan itu bisa terbawa dari mana? Misalkan saya seorang tentara ya, saya itu sudah dibentuk gitu loh, dibentuk, kemudian karakternya harus dominan gitu, harus tegas dan nggak bisa menerima kesalahan sedikit pun gitu. Yang salahnya adalah ketika di dunia kerja itu terbawa di dunia rumah gitu. Kita memiliki dunia berbeda-beda ya, ada dunia lingkungan sosial. Terkadang karakter yang sudah tertanam, misalkan saja ya, saya seorang aparat, orang tua saya aparat gitu, jadi dari kecil tuh sudah terdidik tuh semuanya, karakternya dididik dominan gitu. Kemudian terbiasa segala sesuatu itu sesuai dengan harapan ekspektasi dari yang diinginkan oleh atasan kita. Misalkan mungkin kalau di rumah itu atasan kita mungkin bapak kita, oh bapak kita angkatan juga, kakek kita angkatan, udah tuh semua tuh dominan. Nah, yang jadi problemnya adalah ketika ketika itu nggak sesuai sih dengan lingkungan yang ketika kita itu membawanya tidak tepat gitu. Dan itu saya merasakan sendiri sih gitu. Ya mungkin kalau dari saya sih ketika kita ketemu orang dominan, ya saya setuju kata Bang Berbinar. Lebih baik diam gitu. Kemudian dilihat dulu, mungkin kalau buat orang lain ya, yang menjadi pemarah itu faktornya sih banyak ya. Kalau ibu-ibu saya lihat ya mungkin karena tanggal tua, ya kan, bapaknya belum ngasih duit gitu. Karena ada beberapa yang tidak bisa diceritakan ke anak-anak gitu mungkin.
atau mungkin ekonominya lagi lesu. Coba kalau duitnya banyak, pasti happy-happy aja. Gitu. Intinya tuh semuanya duit sih. Ya, gitu. Mungkin kalau kalau seorang seorang bapak ya mungkin karena dia terbawa ya, karena dia biasa jadi pemimpin di perusahaan atau mungkin di tempat kerja, kemudian terbawa suasananya sampai ke rumah gitu. Maka kadang nyampe rumah itu anak-anak dimarahin gitu. Padahal anak kadang, duh anak-anak ini nggak tahu apa-apa padahal gitu. Tapi kadang terbawa gitu. Itu nggak bisa kita pisahkan karena memang dunia kita ini kan terbagi tiga ya. Yang pertama di sosial lingkungan masyarakat, kemudian di tempat kerja dan berikutnya di rumah gitu. Bahkan di rumah paling nyambang tidur doang gitu. Mungkin itu aja sih Mas, tambahan dari saya. Mungkin setuju saya ketika melihat orang dominan seperti itu lebih baik diam karena kita harus memahami karakter orang dulu gitu. Kalau mungkin ibunya dominan, mungkin lihat dulu ibunya banyak duit nggak gitu. Kalau duitnya lagi banyak nggak mungkin dia kayak gitu gitu. Atau mungkin bapaknya, oh bapaknya pulang marah-marah gini, orang cuma naruh piring salah aja marah gitu bapaknya. Oh dicek dulu bapaknya habis dimarahin bos apa enggak gitu. Nah terkadang di dunia di dunia keluarga itu saling memahami sih sebenarnya agar frekuensinya itu bisa bisa minimal setara gitu ya kan, karena kalau kalau frekuensinya nggak setara dan tidak memahami dan merasa kita harus dimengerti, yang problemnya kan harus dimengerti kan gitu, kenapa sih dimarah-marahin, tahu ibunya lagi pusing nggak punya duit ya kan itu. eh atau mungkin bapaknya baru pulang kerja, akhirnya jadi terbentuk seperti itu sih, tambahan aja dari saya aja sih. Terima kasih banget Mas Sabar udah mau ikutan nimbrung di acara kita hari ini dan informasinya sangat real ya. Maksudnya kondisi di rumah yang memang mungkin juga bagian dari kehidupan yang dari Mas Sabar juga dan atau mungkin dari sekitar teman-temannya Mas Sabar juga. Ya betul. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Sabar bahwa memang seperti saya bilang di awal tadi ya, saya coba review lagi di awal di menit-menit awal kita mulai bergabung di live TikTok. Itu betul bahwa kita memang harus paham bahwa apa yang dalam diri kita gitu kan, entah itu pikiran, sikap maupun perilaku, marah, tidak marah, sabar, kemudian tata krama yang baik, kemudian mudah mudah memukul atau apapun itu semua itu terbentuk tidak sedemikian rupa tiba-tiba jadi gitu enggak, tapi betul bahwa tadi disampaikan memang itu terbentuk jauh-jauh hari gitu kan dan bisa jadi itu bagian dari bukan keputusan utama kita, melainkan itu adalah bagian dari pola asuh orang tua kita yang waktu sebelum-sebelum waktu kita masih kecil. Apalagi situasinya sangat dominan sekali gitu ya, bapak atau ibu di dalam rumah itu dan pasti akan ada salah satu di antara bapak atau ibu yang lebih dominan daripada pihak satunya dan ketika kita dalam situasi yang marah atau dalam situasi yang di tengah kemarahan di sebuah keluarga, kita juga kadang tidak tahu sebenarnya penyebab pemicu awalnya apa. Kadang-kadang kita juga mau nimbrung juga takutnya malah salah, malah apa ya, memicu permasalahan yang lainnya gitu. Kita nggak salah apa-apa gitu, tiba-tiba ikutan kena marah gitu kan. Jadinya ya itu yang kadang kita nggak pahami. Kadang juga dalam kondisi betul loh yang kita hidup kita terbagi dalam beberapa kehidupan, beberapa role gitu kalau kita ngomong ya. Ada di rumah, di kantor, kemudian di lingkungan sosial juga kita punya masing-masing perannya masing-masing dan setiap lokasi, tiap setting, tiap konteks tuh punya masalahnya sendiri. Dan kadang saking capeknya kita itu tidak sempat buat terbuka, buat ngobrol itu dengan keluarga kita di rumah. Padahal seharusnya kalau kita mau apa ya, mau belajar untuk bercerita jujur gitu kan tentang kondisi itu kepada kondisi di rumah gitu kan. Itu mungkin jadi sebuah proses belajar yang menarik juga buat anak-anak kita, buat keluarga kita bahwa ini loh papa lagi kayak gini tadi di kantor. Meskipun itu nggak penting ya buat anaknya karena nggak ada hubungannya anak yang di sekolah sama kantor di rumah. Tapi menurut saya itu proses belajar bahwa kalau papa kayak gini nih pasti lagi kayak gini karena ada kondisi di rumah yang. Nah, sayangnya tidak semua keluarga punya kesempatan itu. Betul kata Mas Sabar tadi bahwa sampai rumah bisa jadi langsung tidur ini. Nah, karena apa? Karena udah capek dulu, udah psikis, energi fisik udah kepakai semua. Makanya akhirnya nggak sempat buat ngomong, nggak sempat buat jelasin, udah marah duluan. Apalagi pemicunya hal-hal yang sangat kecil. Hal-hal yang mungkin kadang kita itu nggak nyangka itu jadi pemicu utama. Kayak tadi sekedar naruh piring yang salah aja di sebuah permasalahan besar. Dan ya itu tadi ya, mungkin kalau kita sempatkan waktu semenit, 2 menit buat cerita tentang pengalaman kita selama satu hari yang sudah kita lewati, itu mungkin akan jadi sebuah proses belajar masing-masing pihak di rumah. Oh,
lagi capek nih, lagi apa, atau kita lagi sempetin gitu. Nah, kadang-kadang kan kita baru punya kesempatan itu tuh bahkan di akhir hari, akhir minggu gitu ya, weekend. Itu pun weekend kadang-kadang juga gak sempat gitu kan. Akhirnya numpuk, pingin tempat, cari tempat curhat, pingin cari tempat buat bercerita, itu malah nggak dapet momennya, nggak dapet kesempatannya. Dan padahal sebenarnya salah satu tempat untuk berpulang itu kan rumah gitu, tempat kita recharge our emotion gitu kan, recharge buat psychological kita gitu kan, itu semuanya ada di rumah. Tapi malah tempatnya cuma buat tidur aja, balik lagi besok kantor, kerja lagi, pulang lagi kayak gitu. Makasih banyak Mas Sabar buat sharingnya. Mudah-mudahan bisa ngasih inspirasi buat teman-teman lainnya yang disebut webinar di live TikTok pada malam hari ini. Oke, coba kita kasih komen buat teman-teman lainnya yang lagi ada di live gitu kan. Nah, dan ini sepertinya juga akan menutup acara kita hari ini. Sayang banget ya, cuma 30 menit gitu ya. Karena emang acaranya nggak bisa lama-lama gitu kalau live TikToknya berbina. Tapi nanti kalau memang kalian tertarik buat ngobrolin ini dengan lebih serius, kita akan menyediakan gitu ya tempat, bisa kalian DM di TikTok atau di Instagramnya @berbinar.in, bisa kalian minta buat dibikinin webinar mungkin gitu ya, yang kita datangkan para psikolog yang bisa ngebahas bareng tentang masalah ini, dan kita bisa dapat informasi dan pembelajaran bareng-bareng, nggak cuma dari teori psikologinya aja tapi dari pengalaman teman-teman semua yang kebetulan juga punya permasalahan yang sama. Kalau dari saya sih itu, terima kasih buat kalian yang sudah bergabung sama Berbinar Insight Indonesia di live TikToknya kita hari ini, di berarti Berbinar Here's to You, di mana ini adalah platform edukasi atau perusahaan di bidang edukasi dan layanan psikologi. Seperti saya bilang tadi, buat kalian yang ingin tahu kira-kira ini jualan apa sih berbinar.in itu, nah kita bisa jelasin semuanya lewat sosmednya Berbinar dan di website kita di berbinar.in. Dan terima kasih buat kehadiran kalian. Kita akan ketemu lagi di acara ini seperti ini lagi di minggu depan di jam 8 waktu Indonesia Barat, dengan topik yang lebih luas gitu kan, dan nggak akan cuma ngebahas tentang yang ini aja, tapi berbagai masalah bisa kalian bahas bareng-bareng sama kita. Besok di minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa, karena berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam, selamat ketemu lagi. Sampai jumpa next time. Dadah.